Iki snack ini. Snack ini. Jasa lara. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik, barakallahu fikum jami'an. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam curahan nikmatnya, diantaranya kembali kita bisa melanjutkan belajar bersama kita. Baik, langsung saja kita mulai pelajarannya sampai kita kemarin pada i'rab ya. Sudah selesai atau Pak? Belum ya? Sekarang kita sudah selesai isim mufrad, musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir. Yang komplit, yang standar kita pelajari sudah. Nah, sekarang kita masuk isim maksur. Isim apa Pak? Maksur. Baik, bismillah, di situ diterangkan ismul maksuri alamatu raf'il ismi, tanda rofa isimnya adalah apa itu? Dhammah muqaddarah. Ya, kemudian nasabnya apa Pak? Fathah muqaddarah. Jernya kasrah muqaddarah. Itu ya Pak ya. Jadi itu penting itu. Di situ ada tambahannya muqaddarah. Kita lagi Pak ya di sini. Kalimat ini saya ringkas ya Pak ya. Saya ringkas langsung saja. Apa Pak? Rofa, ini nasab, kemudian apa Pak? Jer. Ini sekarang kita masuk isim apa Pak? Isim apa Pak? Maksur. Isim maksur itu apa toh? Diakhiri alif, sebelumnya apa Pak? Fathah. Ini ya. Lah tandanya apa Pak? Tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Nasab apa Pak? Fathah muqaddarah. Jarnya apa Pak? Kasrah muqaddarah. Nah. Dhammah muqaddarah ini maksudnya gimana toh? Dhammah yang dikira-kirakan. Yang apa Pak? Dikira-kirakan. Jadi gampangannya dhammah tapi tidak kelihatan. Ya. Gampangannya. Sehingga kalau contoh kalimatnya misalnya yang pendek saja ya, isim maksur yang pendek itu contohnya apa Pak? Musa. Apa Pak? Musa. Musa. Rofa bacanya Musa. Nanti nasab bacanya ya apa Pak? Ya Musa. Jer bacanya ya apa Pak? Ya Musa. Di rofa dibaca apa? Musa. Nasab dibaca apa Pak? Musa. Jer ya dibaca apa? Musa. Lah kalau ditanya Musa ini rofa nasab jer, umpama yang rofa ya. Rofa tanda rofaknya apa? Nah, dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa? Lah diakhiri alif. Alif kan tidak bisa menerima apa Pak? Alif tidak bisa menerima harokat. Ya kan? Sehingga tandanya muqaddarah semua. Tandanya muqaddarah semua. Beda kemarin, ini contoh saja. Misalnya ada kata Zaid. Zaid kalau rofa bacanya bisa dun gitu ya. Terus Zaid ini kalau nasab bacanya bisa dan gitu bisa. Kalau jer bisa. Tapi giliran misalnya yang lain. Misalnya ada kata Huda. Nah, apa? Rofa bacanya nasab. Huda. Jer. Ya udah. Cuman nanti untuk masing-masing beda. Huda, misalnya yang rofa ya. Dia rofa, tanda rofanya apa? Ini. Dhammah muqaddarah. Jadi dhammahnya ditakdirkan, dikira-kirakan di situ. Gampangannya nek yujane iki jeneng rofa kan dhammah kan. Cuman dia itu tidak kelihatan. Ya kan? Saking kecilnya, Pak. Kelihatannya pakai mikroskop. Mikroskopnya pilihan elektron. Ya kan? Skalanya skala Planck. Karena tidak bisa menerima apa Pak? Harokat. Nah, gitu ya. Sehingga kalau misalnya ya kita belum tahu pelajaran tentang nahwu yang lebih mendalam. Wa id qala Musa. Wa id qala Musa. Kita belum mempelajari yang lebih detail, kita baru pemula misalnya. Ada
Wa id qala Musa. Kalau ditanya ini i'rabnya apa? Nah, kita belum bisa spesifik toh. Kita jawabnya gimana, Pak? Ya ini. Kalau enggak rofa ya, nasab ya. Tapi kalau kita yang lainnya misalnya jaa, zai. Ini apa, Rob? I'rabnya Zaid apa? Genah rofa. Langsung kelihatan apa? Dari alamat atau tandanya. Gitu ya, Pak ya. Nah, jadi kita ada kata Musa. I'rabnya apa Musa? Kalau enggak rofa, ya nasab ya, Pak. Jer karena belum bisa. Kalau misalnya yang kemarin musana ada kata kolama ini. Kita ini ijek mending lah ini bisa jawab. Ya rofa ra mungkin apa, Pak? Enggak mungkin apa ini? Rofa. Enggak mungkin apa? Kolamain. Enggak mungkin apa? Rofa. Karena kalau rofa harus pakai apa? Isim musana. Alif. Ya toh? Ini enggak mungkin apa, Rob? Kita sudah langsung bisa memvonis. Enggak mungkin apa? Rofa. Nah, pilihan tinggal dua. Kalau enggak apa, Pak? Nasab ya, jer. Tapi kalau Musa kayak gini, waduh. Ya kan? Nah, karena muqaddar. Bisa tambahan tuh, tambah luas. Nanti bisa dibedakan, tetap bisa. Nanti tetap apa, Pak? Bisa. Tapi nanti di belakang. Yang penting kita tahu dulu umpama nih Musa rofa tandanya apa, Pak? Umpama Musa, kata Musa ini rofa tandanya apa? Loh. Musa. Mana tuh? Domah, ingat bukan sembarang. Domah muqaddarah. Umpama Musa itu nasab, i'rabnya umpama nasab, tanda nasabnya apa, Pak? Fathah muqaddarah. Umpama Musa itu jar, tanda jarnya apa? Gitu, Pak ya. Gitu. Ayo. Jadi dari sini kita harus tahu Musa baca rofa. Musa baca rofa. Musa. Baca nasab. Baca jer. Nah, gitu ya. Beda kalau ini. Ini bahasa Arabnya apa, Pak? Bahasa Arabnya apa? Dua apa, Pak? Ya. Baca rofa. Baca nasab. Baca jer. Nah, mulai nyambung ya, alhamdulillah ya. Seneng guru nih ya kan? Oke. Terus mulai connect. Sekarang isim mangkus. Yang kedua, Bapak, ini sudah tak anggap bisa ya. Sekarang isim mangkus. Isim mangkus. Mankus itu apa, Pak? Diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Isim mangkus ya. Ya. Isim mangkus diakhiri ya, sebelumnya kasrah. Ya, contohnya yang pendek misalnya apa yang pendek? Qadi, al-qadi. Tandanya dulu ya. Oke. Isim mangkus itu tanda rofaknya pakai apa, Pak? Domah muqaddarah. Jadi domahnya kelihatan nggak ini? Nggak. Lah, berarti kan di situ nasab ternyata apa, Pak? Baca di situ, Pak. Dohirah. Dohirah artinya apa? Nampak. Dohir. Jadi nanti kelihatan fathahnya. Terus kalau jar ya tetap ternyata sama, yaitu apa, Pak? Muqaddarah. Kasrah muqaddarah. Ya, berarti kalau saya punya kata al-qadi tadi ya. Rofa dibaca al-qadi. Lah nek nasab karena dohirah dia. Apa? Dia. Karena fathahnya dohirah. Ya kan? Terus kalau jer ya Bapak? Tidak nampak lagi al-qadi gini, sukun. Jadi al-qadi dibaca rofa, al-qadi dibaca nasab, al-qadiyah dibaca jer. Oke, saya punya kata nih, Pak. Ini ya. Ada Zaid, ada Musa, ada Ar-Ra'i. Nah. Baca nasab. Baca nasab.
Baca jer. Baca rofa. Baca jer. Baca nasab. Mudeng alhamdulillah, seneng guru nih. Ya. Cuman kayak gitu aja. Ya. Itu. Iya memang sengaja saya kasih itu, maka ditulis Pak. Bahaya nih ditulis itu. Ditulis tekan rumah lali, ya kan? Dari kemarin tak kasih contoh toh? Iya, kayak gitu. Kayak ora dikon nulis Tat. Wah iya. Produk lo jenengan Pak nih Pak. Produk teman. Iya. Teman filah. Sambil nulis praktek. Ya, Mas Irfan. Nih kan komplit nih ya, halaman 6. Ya, Mas Irfan tuh, ya. Halaman 6. Sambil nulis sambil buka halaman 6. Oke. Adunya udah ketemu. Adunya udah ya. Mas Irfan adunya baca rofa. Baca nasab. Baca jer. Oke, Bapak Mawardi nggih. Adai, udah ketemu belum? Adai. Halaman 6. Iya. Udah ketemu, Mbak? Baca jer. Adai. Baca rofa. Adai. Kok podo? Ya, Heeh. Mangkus, betul. Kok sama bacanya? Karena tandanya betul. Baca nasab? Tumah fathah do. Betul. Gitu ya. Oke, terus Bapak Ahmadi. Ya, mim sahatun udah ketemu, Pak. Mim sahatun. Sor dewi pojok paling bawah. Mim sahatun udah ketemu? Ya, baca nasab. Baca jer. Baca nasab. Rofa. Tayyib. Terus. Ya. Silakan dibuka selanjutnya. Halaman 8. Pak Joko nggih. Muhammadun udah ketemu, Pak? Muhammadun halaman 8 Muhammadun. Muhammadun. Dah? Baca nasab. Betul, jer. Rofa. Oke. Terus selanjutnya Kubro, Bapak Irfan Nudin. Kubro, udah ketemu belum? Halaman 8. Kubro. Kubro itu nomor 5. Kubro, sudah ya? Sudah ketemu, Pak? Oke, baca jer. Baca nasab. Ulangi, baca jer. Baca nasab. Baca rofa. Nah, karena dia isim apa nih? Semuanya pakai muqaddarah. Dhammah ya muqaddarah, fathah ya muqaddarah, kasrah ya muqaddarah. Betul. Oke. Terus selanjutnya Mas huruf pertamanya Mas? G. Oh, Mas Guntur ya? Ya Mas Guntur. Mohon maaf Mas. Ya enggak apa-apa, kita menungso. Ya, siji menus-menus kakean dosa. Nomor loro bahasa Arabnya menungso itu apa, Pak? Insan.
Mahalul khata' wa nisyan, tempat salah dan lupa. Enggak apa-apa. Itu sudah tabiat kita manusia, ya kan? Oleh karena itu kata ulama, bukanlah orang yang terbaik itu orang yang enggak punya salah, tapi orang yang bisa merevisi kesalahannya menjadi lebih baik. Ya kan? Gitu. Bukanlah orang yang terbaik itu orang yang tidak pernah lupa. Ya kan? Karena Nabi saja pernah apa, Pak? Lupa. Akan tetapi orang yang ketika dia lupa mencoba untuk apa, Pak? Mengingat. Karena itu kan wadkuruni. Apa kata Allah? Wadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kan gitu kan? Wadkuruni dan ingatlah kalian. Nah, gitu loh. Itu kon ngeling-eling. Nah, gitu. Ora kelingan merojak aneh, Mas Guntur ya, Mas Guntur. Kursiun. Udah ketemu kursiun? Masih halaman 8, Mas. Kursiun udah ketemu? Kursiun itu A yang nomor 2, mudzakkar majazi. Udah ketemu? Halaman 8. A2 mudzakkar majazi terus kursi. Oh, beda tuh contohnya. Sudah ketemu? Dah, oke, kursiun. Baca rofa. Kursiun, baca rofa. Baca nasab. Hah? Apa tadi? Enggak dengar, cuman enggak dengar aja. Rofa apa? Ulangi, rofa. Nasab. Jar. Loh, kok sama? Kok sama? Kok sama? Lang. Baca rofa. Kursiun. Baca nasab. Kur. Apa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kursi tok. Lah ya, saya juga Mas Gunter ini namanya Mak Gunter, tapi sekarang banter sih dek, Mas. Bedeknya yang banter. Siapa kenal Pak Sugeng kelas 2? Minta tolong, nanti saya lupa lagi nih. Kemarin misi pengajian terbawa di sini. Kaget aku. Ya. Oke. Rafa kursiyun, nasab kursi yan, jar. Oh, salah. Kursiyun, kursiyan, kursiyin. Loh, Ustaz, ini bukannya saya mangkos, bukan. Oh gitu ya. Oh begitu ya. Ya ini tadi ya. I'rab ada berapa i'rab? 3 ya, rofa, nasab, jar. Terus ini kita nerangkan tanda-tanda rofa. Kemarin sudah toh? Si mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Lah itu tandanya sendiri kayak gitu. Ya, gampangannya tanda utamanya dhammah, fathah sama apa? Kasrah. Cuman ada pada isim-isim tertentu, ada isim maksur sama isim mangkos itu, ya kan? Itu muqaddarah. Isim mangkosnya itu kalau yang nasab itu adalah apa? Dohiro. Lah kursiyon itu isim maksur apa mangkos? Mufrad biasa. Ya kan gitu. Bukannya mangkos, ini perhatikan kalau mangkos itu di akhirnya apa ini, Pak? Ya, sebelumnya kasroh. Nah, itu kan ya-nya itu berapa itu? Ya-nya 2 toh. Siyun. Siyun kan gini itu aslinya. Betul ya? Aslinya kan kayak gini, kursiyun. Aslinya toh? Nah, berarti kan di akhirnya benar, tapi sebelumnya sukun ternyata. Ya kan? Nah, berarti bukan isim mankus. Kemarin sudah atau dulu sekali itu mabniyun. Halaman berapa itu? 6 ya. Halaman 7 itu
Mabniun pertama itu. Halaman 7, mabniun contoh itu. Mabniun ini. Mabniun itu isim apa? Sahih apa isim makus itu? Mabniun itu. Sahih. Ya kan, jangan disangka itu isim mankus. Gitu nggih, Mas Guntur. Oke. Ya, terus sekarang kita lanjut itu untuk isim. Sekarang halaman. Jadi intinya kalau selama dia bicara isim, pasti semuanya bisa dimasukkan. Halaman 11. Sudah ya? Kita bani, udah ketemu belum Pak? Pak. Kita bani halaman 11. Kita bani. Ya? Ya. Kita bani, udah ketemu. Kita bani, dah? Ya, kita bani, udah ketemu? Oke, baca rofa. Itu isim apa dulu? Ya. Itu isim apa? Kita bani artinya apa? Nah, nek dua kita berarti isim apa? Nah, betul. Kita bani, udah ketemu sana toh? Jadikan dia baca rofa. Baca rofa. Gak ada di sini. Oh, rufai. Kita banu no ya. Beda Pak, isim musana. Rofaknya bacanya apa? Nasab. Loh, ini. Kayak ini sing teladan nih siapa tuh murid teladan ini? Lah, ini ada tak? Ini loh. Wah, jadi ini pembahasan isim musana. Halaman 5859 buka. Oh, ini berarti dorong anu nggih. Nah, di sini isim musana kalau rofa pakainya apa, Bapak? Pakai Astagfirullahaladzim. Oh, untung alhamdulillah. Musana, itu musana. Ini musana. Pakai apa? Rofa. Berarti bacanya apa kalau kita bani tadi? Rofa berarti bacanya? Ini yang alif, pakai alif. Berarti kita nah, sama kita Napa Mas Guntur? Kalau rofa berarti bacanya? Nah, bacanya apa? Kita banu. Jangan. Tadi tuh kita bani. Nasab bacanya? Pakainya apa kalau nasab? Berarti kita bani. Yang pakai ya. Ini kan alif, kita bani itu kita ba kan alif. Yang pakai ya berarti kita ba ini. Nah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah betul. Ulangi. Kalau rofa bacanya gimana? Kita bani itu rofa bacanya? Betul, nasab. Jer. Nah, alhamdulillah. Cuman kayak gitu. Guru ngono kuwi ya toh. Oh, nasab pakai alif berarti kita bani. Nasab pakai apa? Rofa pakai alif kita bani. Nasab pakai apa? Ya, oh berarti kita bani. Terus jer pakai apa? Ya lagi berarti kita bani. Umpama jer pakainya alif berarti bacanya gimana? Umpama nih. Nah, kita bani kan manut aja kan gitu. Nah, enak. Nah. Oke. Halaman 12. Sudah ketemu ya. Bapak Sihana 12 sudah, Pak? Pak Sihana ya, mukminuna, sudah ketemu belum? Mukminuna. Sampun belum? Mukminuna. Udah ketemu? Oh,
Sudah ketemu? Oke. Rofa bacanya gimana itu? Mukminu. Harokatnya terakhir. Mukminu. Enggak benar, sudah benar jenengan. Mukminu. Betul. Nasab. J leres. Rofa mukminuna betul kan pakainya wawu. Kalau nasab itu pakainya apa? Lah berarti Lulu. Oh jamak mudzakkar mukminina betul. Kalau jar. Oh iya. G. Betul. Jar sekarang jar Pak, jar. Napa Pak? Sama mukminuna. Lo. Napa Pak? Dulu. Nah, nggih. Mukminina betul. Ya, oke. Oke, terus halaman 13. Ya, Mas Arif nih, halaman 13 ya Mas Arif. Oke. Di situ ada tolibatun, udah ketemu belum? Tolibah jamaknya tolibatun, para siswi. Tolibatun dibaca rofa. Baca nasab. Betul, baca jer. Domah kasroh kan gitu kan. Oh, ini rada seneng ya, mudeng rada ya kan. Oh iya. Oke. Pak Gus, halaman 13 masih Pak Gus ya. Halaman 13. Nujumun, dah ketemu belum? Nujumun. Ya. Nujumun itu artinya apa? Oke, nujumun baca nasab. Baca jer. Baca rofa. Wah, insyaallah. Oke. Oke, Pak Tri. Nujumun kan jamak atau jamak taksir. Mufradnya apa? Di situ ada. Nah, najmun baca nasab. Baca jer. Baca rofa. Isim apa itu Pak? Isim betul. Iya. Kayak gitu, cuman kayak gitu Pak, dan seterusnya. Ya kan? Oke. Terus sekarang kita lanjutkan ya. Yang belum Asmaul Khamsah. Silakan Asmaul Khamsah udah halaman 58 59. Ini halaman 58 59 ngelontok, harus ngelontok. Dihafalnya ya sidik-sidik. Karena ini penting, nanti kan ketemu isim mufrad dibaca rofa. Nah, kita tahu pakainya doma. Ketemu isim musanna dibaca jer, pakainya apa? Ya. Nah, biar enggak salah baca. Enggak gitu. Fungsinya kayak gitu, Pak. Nggih, betul sekali, Pak. Ya kan kayak gitu. Dihafalkan di rumah saat iya. Nah, ya Bani Israil. Kenapa enggak Banu Israil? Itu di sini nanti. Oke. Asmaul Khamsah. Isim-isim yang 5. Isim-isim yang apa, Pak? 5. Abu, aku, hamu, fu sama apa? Du. Abu artinya bapak. Aku artinya saudara lelaki ya. Saudara. Hamu artinya ipar. Ipar laki-laki, hamu. Jadi bukan ipar perempuan ya, ipar laki-laki. Jadi suaminya kakak, tapi yang kakaknya ini apa? Perempuan, atau suaminya adik, tapi yang apa? Adiknya perempuan. Kita punya kakak perempuan. Keliru saya. Misalnya, mohon maaf, keliru saya. Hamu itu gini, ada seorang wanita punya kakak perempuan atau punya adik perempuan, lalu kakak perempuannya tersebut atau adik perempuan nikah, lah itu namanya hamu. Yang laki tadi, karena hamu itu laki-laki. Jadi ipar laki-laki, hamu itu laki-laki loh. Ya, paham Pak nggih? Ya, misalnya istri saya semua saudaranya tunggale semuanya perempuan. Nah, saya ini hamu. Bagi mereka, saya Bapak hamu. Paham ya?
Kan istri saya itu tunggalnya perempuan semua. Nah, saya ini berarti bagi mereka apa, Pak? Hamu. Itu ya, paham ya? Baik. Fu mulut. Fu apa, Pak? Mulut. Dzu bimakna sahib. Dzu itu yang memiliki. Oleh karena itu dzul jalali wal ikram kan gitu. Dzu yang memiliki. Lah itu kalau rofa pakainya wawu berarti abu. Kalau nasab pakainya apa itu? Alif berarti apa, Pak? Aba. Kalau jar pakainya apa, Pak? Ya berarti apa? Abi. Kita kasih contoh. Ini apa, Pak? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ya, abuka. Ini berarti rofa apa nasab abunya, Pak? Abuka. Rofa apa nasab ini? Rofa. Nasab apa? Abaka. Nah, pakainya apa, Pak? Alif. Ya kan? Terus apa, Pak? Jarnya gimana berarti? Abika. Alif. Liru. Apa, Pak? Wawu. Rofa pakainya apa? Wawu. Nasab pakainya apa? Alif. Jar pakainya apa, Pak? Ya. Nah, ini kalau asmaul khamsah kayak gini. Ya. Berarti saya misalnya aku baca nasab. Aku baca nasab. Akho. Baca jar. Akika. Kan kayak gitu ya, misalnya sambungnya sama ka. Zu baca rofa. Ya zu baca jar. Zi baca nasab. Za. Berarti kalau man dzalladzi yashfa'u indahu man dzalladzi, za itu berarti robnya apa itu? Dalam ayat itu nasab. Karena alif toh. Nah. Misalnya dzul jalali wal ikram. Dzul jalali. Dzu itu berarti robnya apa? Rofa. Kayak gitu toh. Gampang kayak ngono. Ya kan? Gampang sekali, Pak. Ya kan? Ya kan tinggal lihat toh. Nek pakai wawu berarti apa? Asmaul khamsah ini pakai wawu berarti apa? Rofa. Kalau dia pakai alif berarti apa? Loh, alif. Nasab. Kalau nanti dia pakai ya, nanti apa, Pak? Misalnya Dzul arsyil majid. Berarti dzu apa dzu, Pak? Ya kan? Itu. Jadi ada dzul arsy apa dzul jalali, ada man dzalladzi dza, berarti nasab. Apa dzil jalali wal ikram juga ada di berarti apa, Pak? Jar kayak gitu. Nggih, monggo Pak Mawardi. Harokat dalam bahasa Arab itu ada tiga. Fathah, doma, fathah, kasrah, nggih. Kenapa kalau jar itu ada e-nya atau enggak? Jir itu enggak, jur, enggak jar itu. Jar itu. Maksudnya itu kan bahasa Indonesia, Pak. Huruf jar gitu ya? Iya. Bukan huruf jir gitu ya? Iya. Aslinya jar, Pak. Jar. Karena enggak ada e bahasa Arab toh? Jar, cuman lidah kita jar. Isim maksur. Isim mankus. Ya kan? Misalnya lagi apa lagi? Kemarin yang kita pelajari. Rofa, nasab, jar itu aslinya rofun, nasbun, jarun kan gitu kan. Lidah kita rofun menjadi apa, Pak? Rofun menjadi apa? Rofa. Nasbun menjadi nasab, sama, Pak. Jar itu juga aslinya jar. Itu Pak ya. Lidah kita. Al-fata. El-fata. Nah, El bahasa Inggris kan. Gitu Pak G. Kenapa kok enggak jir? Ya, itu hasilnya malah fathah, jar. Harfu jar. Huruf jar. Bahasa Arabnya harfu jarin. Kita bahasa Indonesia huruf jar. Nah, kayak gitu. Enggak apa-apa, kan bahasa serapan. Ya. Wallahu a'lam. Apotek, apa apotik Pak yang benar, Pak? Apotek. Ini kita bacanya apa, Pak? Apotek. Yang apotek kan
Yang terakhir, mamnu minas sarfi kita pelajari pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Karena ini agak aneh nih, mamnu minas sarfi itu ya nanti kita pelajari karena tidak ditanwin toh. Ya, kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.